Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dan saudara pendengar dimanapun berada, alhamdulillahirrabbilalamin, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana kesempatan pagi hari ini kembali kita diberikan kenikmatan tiada terkira. Ya, dan tentunya akan kita ikuti bersama siaran langsung sholat Idul Adha 1445 Hijriah dari Yayasan Majelis Tafsir Al-Quran Surakarta. Hari ini pemirsa akan diselenggarakan di lapangan parkir Stadion Manahan Surakarta. Untuk lebih lanjutnya tentu kita akan terhubung dengan rekan Miftah Al-Firdaus. Silakan. Allahu Akbar walillahil hamd. Pemirsa MTA TV di Merapunan. Allahu Akbar. Di lapangan parkir Stadion Manahan Surakarta tentu akan dilaksanakan pelaksanaan sholat Idul Adha 1445 Hijriah atau tahun 2023. Dan pemirsa MTA TV di manapun Anda berada, seperti halnya tahun-tahun sebelumnya, kita selalu melaksanakan sholat Idul Adha ataupun sholat Idul Fitri berada di lapangan parkir Stadion Manahan. Seperti apa selengkapnya kesiapan dari panitia dan dari pelaksanaan sholat Idul Adha di tahun ini, kita akan wawancara dengan Ketua Panitia, ada beliau Ustadz Suprapto STHI MPI. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik dan sehat ya Ustadz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Di tengah-tengah kesibukannya Ustadz, kita sedikit wawancara bagaimana kesiapan dari pelaksanaan sholat Idul Adha di tahun ini Ustadz. Seperti apa Ustadz? Ya. Baik, jadi memang untuk tahun ini sebagaimana pelaksanaan sholat Idain kita tahun-tahun sebelumnya ya, baik Idul Fitri, Idul Adha, itu insya Allah kepanitiaan yang sudah dibentuk oleh pusat dan sudah berjalan sedemikian lama, saling silih berganti untuk kaderisasi, insya Allah bisa berjalan dengan baik. Dan kita melibatkan lebih dari 1.800-an orang ya, dari seluruh elemen dakwah ya. Kemudian kita lihat untuk suasana di pagi hari ini, baik dari penataan soft, kemudian panggung, kemudian paturasan, kemudian kebersihan, kesehatan, sound, Bangkong, TV sendiri, insya Allah semuanya sudah melaksanakan semaksimalnya. Mudah-mudahan Allah memberikan ridhonya dan memberikan keberkahannya untuk kita sehingga bisa berjalan dengan baik seperti yang kita harapkan ya. Kemudian persiapan yang dilakukan sejak kapan ya Ustaz? Baik, memang untuk kita 2 pekan yang lalu ya, 2 pekan lalu kita koordinasi, kemudian setelah kita mendapatkan surat izin ya pemanfaatan lapangan ini, kita segera koordinasi dengan pengelola Gelora Manahan di Spora, kemudian kita segera merapat untuk seluruh seksi sehingga kita sudah terbiasa dengan seksi-seksi yang ada. Mereka sudah bergerak sesuai dengan tupoksinya masing-masing, dengan anggota masing-masing, sehingga kalau lihat ya sudah 90% insya Allah, bahkan 95%, nanti tinggal pelaksanaan saja. Tinggal pelaksanaan hari ini begitu ya. Kalau secara persiapan teknis, H-1 biasanya ya, H-1 itu dikebut sampai malam bahkan gitu ya biasanya. Nah, alhamdulillah juga, jadi kita memang H-1 kemarin ya, dari pagi kita sudah bersih-bersih, kemudian sound loading, semuanya bisa berjalan dengan baik, sehingga kita bersyukur kepada Allah dan juga berterima kasih kepada Pemkot Kota Surakarta dan melalui Dispora kita bisa menempati untuk kita beribadah sholat Idul Adha ini di lapangan parkir Gelora Manahan ini. Ya, dan memang setiap pelaksanaan sholat Id selalu berada di sini nih Ustaz ya, dari Majelis Tafsir Al-Quran. Betul, alhamdulillah. Kemudian kalau sholat Idul Adha ini biasanya lebih cepat nih Ustaz, lebih awal gitu ya. Dan nanti direncanakan dimulai jam berapa? Baik, kami memang mengundang untuk sholat Idul Adha ini itu pukul 06.00 karena memang pasca sholat Id kita masih punya pekerjaan besar, hampir 4 hari itu untuk kurban, sehingga kami sebenarnya sunnah dari Rasulullah bahwa untuk sholat Idul Adha itu lebih pagi daripada sholat Idul Fitrinya. Ya, lebih pagi karena masih banyak pekerjaan yang setelah sholat Id ini nanti ada penyembelihan hewan kurban ya Ustaz ya. Kalau di MTA Pusat sekarang ada berapa titik nih Ustaz? Kita memang ada 7 ya, 7 titik karena memang perwakilan di luar seluruh raya ya kita serahkan kepada perwakilan masing-masing.
kita di Surabaya lebih karena untuk memudahkan saja, memudahkan untuk pergerakan hewan yang hidup maupun yang pasca penyembelihan. Kemudian distribusi juga tidak terlalu sentralisasi, tetapi terbagi menjadi 7 titik tadi. Ya. Jadi memang kalau di luar Solo Raya diurusi masing-masing perwakilan ya. Dan kalau Solo Raya ada 7 titik tadi ya. Ini yang bisa menjangkau di Solo Raya begitu ya. Karena nanti di luar Solo Raya yang ngurusi Solo Raya nanti akan terlalu jauh ya. Betul. Pendistribusiannya terutama begitu. Kemudian apa yang bisa disampaikan untuk para pemirsa semuanya, dipesankan untuk para pemirsa semuanya Ustaz, tentang bagaimana pelaksanaan sholat Id yang selalu kita laksanakan di setiap tahunnya ini, apa ini Ustaz? Baik, ada 2 ya. Yang pertama tentu bagi panitia sendiri. Jadi kita senantiasa harus meyakinkan diri kita bahwa kita sekarang sedang fisabilillah, mempersiapkan, memfasilitasi jamaah yang nanti akan sholat Idul Adha, sehingga semaksimalnya seluruh panitia memposisikan sesuai fungsinya masing-masing, tugasnya masing-masing untuk bagaimana bisa menyambut jamaah ini dengan baik, sehingga bisa berjalan sebagaimana sunnah yang dilakukan Rasulullah. Kita di tempat lapang, kemudian nanti kita betul-betul softnya rapat, softnya lurus, sehingga semuanya kita siapkan dengan baik untuk itu. Kesehatan juga demikian semua, ada 22 seksi ya. Yang kedua terhadap jamaah. Jadi dengan jamaah tentu kita berharap safety first ya, jadi keselamatan pertama. Begitu sudah datang ke tempat ini, tetap tenang berjalannya. Nanti akan ada sholat kedua seandainya terlambat. Tapi kami mohon karena sudah kita sosialisasikan lebih awal, mudah-mudahan tidak terlambat. Kemudian sekali lagi semuanya baik yang panitia maupun yang jamaah, kami tetap mengharapkan niatan kita yang lurus ya. Niat kita lurus, hanya kepada Allah mengharapkan. Kemudian kita juga berharap bahwa apa yang kita kerjakan sesuai sunnah, sehingga menjadi amal baik kita. Baik, sesuai dengan tuntunan, benar, niatan kita ikhlaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang kemudian kami harapkan untuk kita semuanya. Baik, terima kasih Ustaz wawancaranya. Mudah-mudahan pelaksanaan sholat Id di tahun ini berjalan dengan lancar dan kegiatan-kegiatan setelahnya juga berjalan dengan lancar gitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian wawancara kami dengan Ustadz Suprapto STHI MPI. Kembali ke rekan Ali Rahman. Ya, baik, demikian pemirsa informasi yang sudah disampaikan dari Ketua Panitia. Ya, dan tentunya pemirsa dimanapun Anda berada, sholat Idul Adha 1445 Hijriah hari ini selaku imam dan khatib oleh pimpinan Pusat Majelis Tafsir Al-Quran Al-Ustadz Nur Khalid Syekhullah LCMU, dan tentunya akan kita ikuti bersama nanti dengan judul khutbahnya nanti adalah Iman, Islam, dan Ihsan. Ya, tentunya masih berduyun-duyun kami pantau laporan pandangan mata kami para jamaah yang datang dari kota Surakarta dan sekitarnya masih memadati ataupun masih merapatkan diri di lapangan parkir Stadion Manan Surakarta yang kapasitas insya Allah bisa menampung dari 25 hingga 30.000 jamaah untuk sholat Id kesempatan pagi hari ini. Ya, kembali kita menuju ke rekan Miftah Al-Firdaus, silakan. Untuk sholat hari raya Idul Adha akan segera dikirimkan. Maka bagi para jamaah yang berbahagia segera menempati shop Baik, yang telah terima kasih rekan Ali Rahman, pemirsa MTA TV di manapun Anda berada. Seperti halnya tahun-tahun sebelumnya bahwa Majelis Tafsir Al-Quran melaksanakan sholat Idul Adha berada di lapangan parkir Stadion Manahan. Jadi beberapa jamaah yang berada di Solo Raya akan menuju ke lapangan parkir Stadion Manahan Kota Surakarta. Seperti hanya saudara kita yang berada di samping saya yang tentu turut merasakan kebahagiaan terus serta melaksanakan sholat Idul Adha di tahun 1445. Kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik dan sehat? Alhamdulillah Alhamdulillah sehat, Pak. Dengan Bapak siapa ini? Agus Rianto. Pak Busrianto. Iya, Gus Rianto. Dari
Dari Kliwonan Masaran Sragen. Kliwonan Masaran Sragen. Iya. Wah, ini berangkat dari Kliwonan jam berapa ini Bapak? Jam 2:30, Pak. 2:30. Iya. Wah, alhamdulillah 2:30 siap-siap bangun terus berangkat ke sini Iya, ya. iya. Nggak bisa tidur ini. Nggak bisa malah. tidur malah Iya. ya untuk ikut Iya, iya, alhamdulillah. pelaksanaan sholat Idul Adha ya. Iya, iya. Ini kalau Pak Busrianto yang kali keberapa mengikuti sholat Id di Manahan ini? Enak seringnya di sini. Di sini ya. Iya. Oh ya, jadi Soalnya selalu jamaahnya banyak, temannya juga banyak. Jadi agenda rutin ya. Agenda Iya, rutin. harus. Setiap tahun Harus. di sini. Iya. Bagaimana perasaannya begitu bisa mengikuti sholat Id di Manahan bersama Yayasan MTA ini? Rasanya itu ya terharu. Setiap kesini itu begini terus menangis karena jamaah kita banyak sekali dan saudara kita sesama muslim banyak sekali. Alhamdulillah sekali bisa bergabung di sini. Mudah-mudahan tahun-tahun berikutnya kita bisa bergabung lagi di sini. Amin. Terus gitu ya. Dan ini menjadi agenda rutin pokoknya gitu ya. Ya harus Tiap wajib 2 tahun 2 kali ya. setahun sekali saya. Oh sekali? Iya, sekali. Lah yang satunya Idul Fitrinya? Idul Fitrinya itu biasanya saya di belakang. Oh gitu. Iya, makanya saya target harus di depan gitu. Harus di depan? Iya, harus di depan Wah, tahun ini softnya ini. yang paling depan tadi ya? Paling depan. Oh, iya. Saya nggak mau di belakang lagi, harus di depan. Kenapa Pak? Kenapa? Ya, biar pahalanya paling banyak. Wah iya paling depan gitu ya. Iya. Pahalanya makin banyak gitu. Iya, amin. Alhamdulillah. Apa yang pengen dipesankan untuk para pemirsa semuanya ini Bapak dengan mengikuti sholat Idul Adha di lapangan parkir Stadion Manahan ini? Ya, sebagai seorang yang beriman dan bertakwa kepada Allah, hendaknya kita itu usahakan ya sholat Idul Fitri, Idul Adha itu datang langsung ke pusat ya. Usahakan. Itu cuman hanya setahun sekali atau 2 kali, usahakan. Biarpun yang ada di luar Jawa atau dimanapun, terbanglah ke sini. Ini sungguh luar biasa, meriah pokoknya. Tidak ada di luar lainnya. Ya. Rasanya tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata ya Pak? Tidak bisa. Yang Bahagia penting yang sekali. bisa merasakan ini nanti. Baik, terima kasih nih Bapak ya. Ya, sama-sama, Mudah-mudahan Pak. di tahun-tahun berikutnya bisa mengikuti sholat Id di Amin. lapangan parkir Stadion Manahan kali Amin. gitu ya. Amin. Dengan Amin. keluarga. Ini juga dengan keluarga ini. Sama keluarga tapi Sama. di belakang semua. Iya. Ini khusus Bapak harus merangsek ke depan ini pokoknya. Iya, Besok yang harus. pertama ya. Iya. Baik. Terima kasih nih Bapak. Monggo Ya, untuk sama-sama. bersiap-siap untuk pelaksanaan sholat Id. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian ya pemirsa dengan Bapak Busrianto dari Kliwonan Masaran Sragen tadi ya, yang 2:30 berangkat dari rumah, kemudian bisa berkumpul dengan saudara kita semuanya di tahun ini untuk mengikuti pelaksanaan sholat Idul Adha 1445 Hijriah. Kembali ke rekan Ali Rahman. Ya, terima kasih rekan Miftah Al-Firdaus, pemirsa dimanapun Anda berada. Tentunya untuk Anda yang masih dalam perjalanan menuju ke Stadion Manahan, sesaat lagi tentu akan kita mulai karena di kesempatan pagi hari ini untuk jamaah ataupun peserta dari sholat Idul Adha 1445 Hijriah sudah mulai berdatangan dan berduyun-duyun masih memadati di lokasi lapangan parkir Stadion Manahan Surakarta. Ya, kami informasikan pula para jamaah sudah tertata dengan rapi dan panitia juga sudah mengarahkan ke tempat ataupun shop yang sudah disiapkan. Shop sudah kita siapkan dari kemarin malam, bagaimana panitia mempersiapkan agar shop lurus ya. Sudah disiapkan dengan garis yang disediakan oleh panitia dari sepanjang tempat sholat Idul Adha, baik di lokasi yang beraspal maupun di lokasi yang di bawah pepohonan, tentunya semuanya untuk kesempurnaan dalam pelaksanaan sholat Id kita. Ya, dan di kesempatan pagi hari ini pun tentunya untuk Anda yang masih dalam perjalanan, bahwasanya masih ada kesempatan. Dan selain itu juga tempat parkir kita memadai di kesempatan pagi hari ini, dan tentunya juga dari panitia menyediakan tim kesehatan
ketakutan pula. Selanjutnya kita kembali menuju ke rekan Miftah Al-Firdaus, silakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baik, pemirsa Amdan TV dimanapun Anda berada, terima kasih rekan Ali Rahman. Kembali kita akan wawancara, berbincang dengan jamaah yang akan mengikuti pelaksanaan sholat Idul Adha di tahun ini. Ada Bapak Jaka Purwanta, betul ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik dan sehat? Kabar Ya, baik dan sehat, alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah. Dari mana Bapak tadi? Dari Klaten Utara. Klaten Utara. Ji. Oh, lumayan ini ya. Dari rumah jam berapa, Pak? Dari rumah? Dari rumah saya berangkat jam 20.50 naik KRL. KRL. Terus Oh ya. nginap di majelis. Oh, nginap di majelis. Terus berangkat ke sini? Berangkat ke sini tadi alhamdulillah ikut rombongan dari Cepu. Oh, ikut rombongan dari Cepu yang juga sudah berada di sana ya. Yang sudah berada di majelis gitu ya. Udah nginep sana, iya. nggih. Ini yang kali keberapa ini Bapak begitu? Wah, Tak udah. terhitung ya? Nggak terhitung Tak lagi. terhitung ya. Dan Iya. sudah menjadi agenda rutin ini ya. Iya. Agenda rutin untuk mengikuti sholat Id di sini. Iya. Ini rombongan atau bagaimana nih kalau dari Klatennya? Kalau kemarin kan rata-rata teman-teman pada mandiri naik mobil keluarga-keluarga. Terus kami berangkat mandiri. Mandiri sendiri Iya. atau bersama siapa? Sendiri. Berangkat sendiri. Sendiri. Naik KRL. KRL ya, ya. Dari stasiun Stasiun mana? Klaten. Oh, stasiun Klaten. Iya. Oh ya, stasiun Klaten terus langsung turun di Purwosari ya. Solo balapan. Oh, Solo balapan langsung. Iya. Oh, iya. Naik bentor menuju ke majelis. Majelis. Nah, sudah nginep, sudah istirahat, ini kuat lagi gitu ya. Iya. Nanti rencana langsung balik ke Klaten lagi, Pak. Ya, kebetulan nanti pulang bersama rombongan dari Bayat. Oh, Bayat. Ya, Oh, dari Bayat Klaten ya. ya kebetulan Bayat ini yang kami bina di sana. Oh gitu. Apa ini Bapak alasannya penjaringan berangkat sendiri dari rumah dari semalam begitu ya? Dari jam 20. Bagaimana ini? Apa yang Ya. melatar belakang? Ini kalau berangkat pagi naik sepeda motor udah Nggak nutut ya? Nggak boleh sama anak-anak. Nggih, nggih. Perjalanan kalau naik motor berapa jam biasanya? Ya kalau Satu sepi paling 1,5 jam. 1,5 jam. Klatennya Klaten kota ya? Klaten kota. Oh, Klaten. Nggih. Alhamdulillah, ya. Bagaimana ini perasaannya Pak? Mengikuti sholat? Terharu. Sangat terharu melihat sedemikian banyak jamaah yang hadir menunjukkan kebersamaan. Dari berbagai penjuru ya, Iya. terutama di wilayah Solo Raya ini ya. Iya, Wilayah iya. Solo Raya ikut di sini. Iya. Apa yang pengen dipesankan untuk para pemirsa semuanya begitu Bapak? Ya, dengan bersatu bersama-sama, insya Allah potensi yang kecil dari berbagai daerah bisa terkumpul di pusat sehingga bisa menyukseskan dakwah kita. Amin ya. Mudah-mudahan berjalan dengan lancar gitu ya. Iya. Dan nanti pulang juga selamat sampai rumah Iya. dan langsung mengikuti kegiatan berikutnya Bapak, penyembelihan hewan kurban ya. Insya Allah. Di mana kalau di Klaten? Kalau kami ya, Mas, berhubung pengurus sudah ada teman-teman yang mengurusi, kami di rumah. Ya, tinggal ini ya, menunggu ya, Iya. menerima gitu Iya, ya. iya. Sudah ada kematian sendiri ada di Iya. Klaten gitu ya. Iya. Baik. Terima kasih nih Bapak ya, Iya. waktunya, wawancaranya mudah-mudahan bermanfaat. Monggo untuk bisa mempersiapkan diri mengikuti sholat Id di pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, demikian ya yang sudah berangkat sejak semalam naik KRL, kemudian menuju ke Solo, bermalam di Majelis Pusat. Nah setelah itu bersama-sama rombongan, kebetulan dengan rombongan Cepu, alhamdulillah bisa hadir di lapangan parkir Stadion Manahan Kota Solo ini untuk mengikuti pelaksanaan sholat Idul Adha 1445 Hijriah. Kembali ke rekan Ali Rahman. Ya baik, terima kasih rekan Miftah Al-Firdaus. Pemirsa, tentunya kembali kita sampaikan untuk informasi. Alhamdulillah dari tahun ke tahun, dari waktu ke waktu ya saat majelis tafsir Al-Quran bisa menyelenggarakan sholat Idul Adha di lapangan parkir Stadion Manahan Surakarta, sehingga kita bisa melakukan atau melaksanakan sholat Id ini dengan nyaman di mana lokasi yang
untuk pelaksanaan sholat. Tentunya dari para jamaah yang selalu hadir dan selalu menjaga kebersihan, sehingga dimanapun dan kapanpun bisa menjalankan kebersihan tersebut. Ya, di kesempatan pagi hari ini tentunya kembali kami sampaikan akan kita ikuti bersama sholat Idul Adha 1445 Hijriah, di mana nanti khatib akan disampaikan oleh Al-Ustadz Nur Khalid Saifullah LCM selaku pimpinan pusat Majelis Tafsir Al-Quran. Kita masih akan tentunya menggali bagaimana para jamaah ataupun peserta sholat Idul Adha ini untuk atau bagaimanapun beliau semuanya dalam hadir di kesempatan pagi hari ini. Ya, kita akan kembali. Ya, baik ya, dan tentunya di kesempatan pagi hari ini pun kita akan segera mengikuti penyelenggaraan sholat Idul Adha kesempatan pagi hari ini. Baiklah, pemirsa dimanapun Anda berada dan Anda saudara pendengar dimanapun menyimak, segera kita ikuti penyelenggaraan sholat Idul Adha 1445 Hijriah. Dari lokasi sholat Id kami ucapkan selamat mengikuti. Allahu Akbar walillahil hamd. Pada Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, bagi yang baru rawuh untuk segera memasuki lapangan untuk mengatur softnya. Sebentar lagi sholat Idul Adha akan segera didirikan. Maka untuk itu segera Bapak Ibu yang masih berada di luar untuk lebih mempercepat, bergegas memasuki lapangan karena sholat akan segera didirikan. Kami mohon hadirin wal hadirat untuk segera berdiri mengatur softnya. Soft dirapatkan, diluruskan, sehingga ini merupakan kesempurnaan dari sholat berjamaah kita, sambil kita mengemakan, mengumandangkan takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Takbirnya cukup. Mari silakan softnya dirapatkan, diluruskan. Insya Allah soft dari depan sampai belakang semaksimalnya sudah diatur. As-sholatu jami'ah.
Allahu Akbar. 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 Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samai wama banaha wal ardi wama tahaha wa nafsin wama sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Thumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yakin. Latarawunnal jahim. ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. الله أكبر. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyikal karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atih la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih berkenan memberikan limpahan nikmatnya kepada kita semua. Di antara limpahan nikmat tersebut adalah nikmat Islam, nikmat iman, nikmat ihsan, dan juga nikmat kekuatan serta kesempatan dan kesehatan. Ini adalah nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita. Dan kita meyakini sepenuh hati, tanpa adanya nikmat-nikmat tersebut, mustahil bagi kita untuk bisa melangkahkan kaki hadir ke lapangan parkir Stadion Manahan Surakarta ini untuk mendirikan sholat Idul Adha, dan insya Allah akan dilanjutkan dengan penyembelihan hewan kurban di tempat-tempat yang telah ditentukan. Semua ini kita lakukan dalam rangka mendekatkan diri dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, utusan Allah yang membawa cahaya petunjuk serta kabar gembira bagi segenap manusia. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, sebagaimana yang kita ketahui bahwa Islam, iman dan ihsan adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan satu dengan lainnya. Iman adalah keyakinan yang menjadi dasar akidah seseorang. Keyakinan tersebut kemudian diwujudkan melalui pelaksanaan kelima rukun Islam. Sedangkan pelaksanaan rukun Islam dilakukan dengan cara ihsan, sebagai upaya pendekatan diri seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman pada hakikatnya adalah membenarkan dan menyatakan keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, malaikat, kitab, rasul, hari akhir, dan juga qada serta
qadar dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an disebutkan bahwa Islam, iman dan ihsan memiliki keterkaitan sebagaimana yang Allah sebutkan dalam Quran surat Al-Maidah ayat 3 dan Quran surat Ali Imran ayat 19 dan 85. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini aku telah sempurnakan bagi kalian agama kalian dan aku telah menyempurnakan nikmat kepada kalian dan aku telah meridhoi Islam adalah agama yang benar bagi kalian. Quran surat Al-Maidah ayat 3. Innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Quran surat Ali Imran ayat 19. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima agama itu daripadanya. Dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Quran surat Ali Imran ayat 85. Di dalam ayat tersebut dijelaskan kata Islam selalu diikuti dengan kata ad-din yang artinya agama. Ad-din sendiri terdiri atas 3 unsur, yakni Islam, iman, dan ihsan. Dengan kata lain, dapat dinyatakan bahwa iman merupakan keyakinan yang membuat seseorang berislam dan menyerahkan sepenuh hati kepada Allah dengan menjalankan syariatnya dan meninggalkan segala yang dilarang oleh Islam. Hal ini juga dikuatkan oleh hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim yang menjelaskan tentang malaikat Jibril mengajarkan kepada para sahabat Nabi tentang Islam, iman, dan ihsan. Dalam rukun Islam didahului dengan 2 kalimat syahadat. Karena kedua kalimat tersebut menghasilkan keimanan yang kokoh bagi yang mengucapkannya dengan hati yang tulus ikhlas. Oleh karenanya keimanan adalah sendi sekaligus pangkal keislaman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alam taro kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibah kasyajaratin thayyibah asluha thabitun wa far'uha fis sama'. Tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik, akarnya teguh dan cabangnya menjulang ke langit. Quran surat Ibrahim 24. Islam tidak sah tanpa iman dan iman tidak sempurna tanpa ihsan. Sebaliknya, ihsan mustahil tanpa iman dan iman juga tidak mungkin tanpa Islam. Orang yang mengingkari salah satu di antara ketiganya termasuk orang yang kafir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Iman adalah syarat utama diterima amal perbuatan manusia. Sebaik dan sebanyak apapun amal perbuatan manusia, kalau tidak dilandasi dengan keimanan, maka amal perbuatan itu tidak ada gunanya dan akan sia-sia.
serta tidak mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Sebagaimana firman Allah, walladzina kafaru a'maluhum kasarab biqi'atin yahsabu dham'anu ma'a hatta idza ja'ahu lam yajidhu syai'a wa wajadallaha indahu fawaffahu hisabah wallahu sari'ul hisab. Dan orang-orang yang kafir, amal-amal mereka adalah laksana fata morgana di tanah yang datar, yang disangka air oleh orang-orang yang dahaga. Tetapi bila didatanginya air itu, dia tidak mendapatinya sesuatu apapun. Dan dia dapatinya ketetapan Allah di sisinya. Lalu Allah memberikan kepadanya perhitungan amal dengan cukup, dan Allah adalah sangat cepat perhitungannya. Quran Surat An-Nur 39. Pada ayat ini Allah memberikan perumpamaan bagi amal-amal orang kafir yang tampaknya baik dan besar manfaatnya, seperti mendirikan panti asuhan bagi anak-anak yatim, rumah sakit, atau poliklinik untuk mengobati orang-orang yang tidak mampu, menolong fakir miskin dengan memberikan pakaian dan makanan, mendirikan perkumpulan sosial atau yayasan dan amal-amal sosial lainnya yang sangat dianjurkan oleh agama Islam dan dipandang sebagai amal yang besar pahalanya. Amalan orang-orang kafir itu meskipun besar faedahnya bagi masyarakat, tetapi amalan mereka itu tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena syarat utama diterimanya suatu amal ialah iman kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan suatu apapun. Apalagi menganggap makhluknya baik yang bernyawa ataupun benda mati sebagai Tuhan yang diharapkan rahmat dan kasih sayangnya atau yang ditakuti murkanya. Iman akan membentengi seseorang dari perbuatan dosa dan pelanggaran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min, wa la yashrabul khamra hina yashrabu wa huwa mu'min, wa la yasriku hina yasriku wa huwa mu'min, wa la yantahibu nuhbatan yarfa'un nas ilaihi fiha absarahum wa huwa mu'min." Dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah berzina seorang yang berzina ketika ia berzina dalam keadaan beriman, dan tidaklah meminum khamr ketika ia meminumnya dalam keadaan beriman, dan tidaklah mencuri atau korupsi ketika ia mencuri atau korupsi dalam keadaan beriman, dan tidaklah pula orang yang merampok harta yang orang-orang melihatnya ia dalam keadaan beriman. Hadis riwayat Bukhari juz 8 halaman 13. Iman membuat seseorang selalu berada dalam kebenaran. Iman juga menjadi kekuatan ketika seseorang merasa lemah dan penglipur lara di saat bersedih, serta menjadi senjata kesabaran yang tertimpa musibah. Bahkan iman pula menjadi harapan untuk mendapat rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, di samping Islam dan iman, maka ihsan adalah puncak ibadah dan akhlak yang senantiasa menjadi target seluruh hamba Allah Subhanahu wa taala. Sebab ihsan menjadikan kita sosok yang mendapatkan kemuliaan darinya,
Sebaliknya, seorang hamba yang tidak mampu mencapai target ini akan kehilangan kesempatan yang sangat mahal untuk menduduki posisi terhormat di mata Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun sangat menaruh perhatian akan hal ini, sehingga seluruh ajaran-ajarannya mengarah kepada satu hal, yaitu mencapai ibadah yang sempurna dan akhlak yang mulia. Definisi ihsan telah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anta'budallah ka'annaka tarah, fa illam takun tarah fa innahu yarak. Kamu menyembah Allah seakan-akan kamu melihatnya. Jika kamu tidak melihatnya, maka sesungguhnya Dia Allah Maha melihatmu. Ihsan merujuk pada kekhusyuan dalam beribadah, memperhatikan hak Allah dan menyadari adanya pengawasan Allah kepadanya, serta keagungan dan kebesaran Allah selama menjalankan ibadah. Ihsan menjadi sikap paripurna dalam melaksanakan ibadah. Secara kolbu dimanifestasikan dengan kekhusyuan dan secara kesadaran lahiriah. Seorang muslim dan mukmin melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah dalam keadaan tanpa perlu adanya paksaan. Inilah yang membedakan level pengamalan Islam dan iman seseorang. Karenanya adanya sikap ihsan. Orang yang muhsin, maka dia akan menjadi hamba Allah yang taat, ikhlas, peduli, dan mempunyai kesadaran dalam melaksanakan tugasnya sebagai hamba Allah yang senantiasa merasa diawasi oleh Allah. Oleh karenanya, seorang muslim hendaknya tidak memandang ihsan itu hanya sebatas akhlak yang utama saja, melainkan harus dipandang sebagai bagian dari akidah dan bagian terbesar dari keislamannya. Kalau agama Islam diibaratkan pohon, maka iman itu adalah akarnya. Islam itu batang, dahan, dan rantingnya. Sedangkan ihsan adalah buahnya yang membuat terpesona setiap orang yang melihatnya. Ihsan adalah tingkatan martabat tertinggi derajat manusia di sisi Allah. Orang yang berbuat ihsan pasti akan mendapatkan keuntungan-keuntungan, baik di dunia maupun di akhirat. Di antaranya yang pertama, mendapatkan kecintaan dari Allah. Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Quran surat Al-Baqarah ayat 195. Yang kedua, dijauhkan dari rasa sedih dan khawatir dalam kehidupan dunia dan akhirat. Bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin, falahu ajruhu inda rabbih wala khaufun alaihim walahum yahzanun. Tidak demikian, bahkan barang siapa yang menyerahkan diri kepada Allah sedang ia berbuat kebajikan, maka baginya pahala pada sisi Tuhannya dan tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Quran surat Al-Baqarah 112. Yang ketiga, segala keinginannya akan terpenuhi serta diampuni semua dosanya dan mendapatkan pahala yang baik berupa surga. Lahum ma yasha'una 'inda rabbihim dzalika jazaa'ul muhsinin liyukaffirallahu anhum aswa alladhi amilu wa yajziyahum ajrahum bi ahsanil ladzi kanu ya'malun. Mereka memperoleh apa yang mereka kehendaki pada sisi Tuhan mereka. Demikianlah balasan orang-orang yang berbuat baik.
agar Allah akan menutupi, mengampuni bagi mereka perbuatan yang paling buruk yang mereka kerjakan dan membalas mereka dengan upah yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surat Az-Zumar 34 dan 35. Yang keempat, sangat dekat dengan rahmat Allah dan kasih sayangnya. Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Quran Surat Al-A'raf ayat 56. Sebagai penutup, marilah kita panjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah menerima amal perbuatan kita dan mengampuni dosa-dosa kita, serta menjadikan kita termasuk golongan orang-orang muhsinin, sehingga Allah memasukkan kita ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna. Anta maulana fangsurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun 'alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin berhadirat rahimahullah. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Demikian pemirsa sudah kita ikuti bersama penyelenggaraan salat Idul Adha 1445 Hijriah. Di kesempatan hari ini imam dan khatib sudah dilaksanakan oleh pimpinan pusat Majelis Tafsir Al-Qur'an Al-Ustaz Nur Khalid Saifullah LCM Hum. Dari lokasi penyelenggaraan salat Id, saya Ali Rahman dan segenap kerabat kerja yang bertugas mohon pamit undur. Terima kasih atas perhatian Anda. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa hal yang kurang tentunya kami mohon.